Setelah sempat surut selama sepekan, banjir susulan kembali terjadi di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Rabu siang, ketinggian banjir di atas setengah meter yang merendam rumah hingga jalan. Menurut warga, banjir kembali terjadi karena intensitas hujan kembali tinggi hingga menyebabkan Sungai Wais Kampung meluap. Untuk beraktivitas sehari-hari, sebagian warga terpaksa menggunakan perahu karena jalan yang terendam banjir tidak bisa dilewati motor dan mobil. Warga korban banjir kini kembali mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Sehari-harinya nelayan. Jadi semenjak banjir ini ya udah lumpuh total. Nggak bisa. Ini tadi kan pulang pergi, berarti jemput anak-anak sekolah ini tadi? Ya, kasihan anak-anak yang pada belajar sekolah, nggak ada yang ngantar. Sementara itu, banjir di permukiman akibat luapan Sungai Wais Kampung juga masih terjadi di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Banjir telah terjadi selama 2 pekan, namun airnya belum surut. Ketinggian air yang merendam permukiman masih lebih dari setengah meter. Banjir yang terjadi berlarut-larut tersebut menyebabkan ekonomi warga lumpuh. Mereka tidak bisa bekerja akibat banjir. Pertama ya mungkin kegiatan sehari-hari. Udah jelas itu. Biasanya jualan nggak jualan. Terus warung juga tutup terus. Untuk kesehatan sendiri seperti apa, Pak? Kesehatan ya mungkin nyamuk, gatal-gatal. Banjir di daerah yang dilintasi Sungai Wais Kampung di Lampung Selatan dan Lampung Timur rutin terjadi saat musim hujan. Warga mendesak pemerintah segera mencari solusi, di antaranya membangun tanggul supaya luapan air sungai saat musim hujan tidak meluas ke permukiman dan sawah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Lampung Timur. Puluhan hektar sawah tanaman padi di Desa Candirejo, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah, Rabu siang terendam banjir. Ketinggian air yang merendam sawah ada yang hingga setengah meter dan mengancam kesuburan tanaman padi yang umumnya telah berbuah. Menurut petani, banjir disebabkan meluapnya Sungai Wai Pengubuan yang tidak mampu menampung aliran air dari Sungai Besar Wai Rarem. Air meluap ke sawah dan sebagian merendam ke jalan. Kalau udah model gini masih tetap ada hasilnya. Tapi kalau masih, model yang belum keluar, yang masih ngembang itu gagal itu. Ya mungkin ya begitu tujuan ini masyarakat dan rakyat sini. Cuman istilahnya pemerintah itu kayak nggak memperhatikan gitu. Iya, jadi kalau seharusnya kalau ada talur segala macam, Pak, ya bisa mungkin kayak ya, kalau irigasi gitu ya. Insya Allah mungkin bisa, itu bisa mengurangi itu banjir. Banjiran semua ini gagal. Kalau ini nggak bisa, padi-padi itu bisa apa, Pak? Ya punya itu Wahyo, punya Keleng itu. Gagal juga? Gagal juga, iya. Berapa hektar kira? Ya itu ada tengahan lah itu semuanya. Dari depan sana ya semuanya ya? Beda-beda ya? Iya beda-beda punya orang. Ada 10 hektar lebih ya? Ada. Akibat banjir tersebut, sebagian petani memilih panen padi lebih awal meski padi masih berusia muda. Hal tersebut untuk mencegah kerugian lebih besar karena dikhawatirkan banjir lama surut. Buru-buru ini sungainya mau kayak laut ini. Jadi ini masih muda-muda udah dipanenin. Ini ya, tiap tahun apa gimana, Pak, banjir? Nah ini berapa tahun sekali gitu banjirnya kayak laut. Gitu ya? Iya. Sering nggak kira-kira gagal panen? Ini nggak banjir lagi ini. Ini kan buru-buru, ini masih muda diambilin. Daripada nggak makan. Jadi ini apa namanya belum pas panennya ya udah diambil ya? Ini paling 1 minggu lagi kayaknya ini. Harapan dengan pemerintah, Pak? Ya? Harapan dengan pemerintahnya? Dengan pemerintah ya gimana banjir apa bisa nanggulangin ya stop banjir nggak bisa. Gitu ya? Ini gorong banjir itu yang nggak bisa tuh. Rusak ya? Kalau naik airnya naik ke jalan besar, jalan lintas. Nggak pernah. Gorongnya itu yang kecil. Banjir di Desa Candirejo, Wai Pengubuan rutin terjadi saat musim hujan.
Banjir biasanya hanya merendam sawah saja dan tidak meluas ke permukiman. Para petani mendesak Pemda Lampung Tengah segera menormalisasi saluran air dan membuat tanggul supaya luapan air sungai tidak masuk ke sawah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Petani bernama Zainal, warga desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, menjalankan usaha barunya memproduksi geplek dari singkong. Hal tersebut dimulai karena banyak pabrik singkong yang tutup setelah didemo ribuan petani yang menuntut kenaikan harga singkong beberapa waktu lalu. Zainal memulai dari singkong hasil panen di ladangnya dan kini terus berkembang hingga membeli singkong dari kebun tetangga. Singkong tersebut dipotong kecil-kecil, kemudian dijemur hingga jadi gaplek dan dijual kepada para peternak untuk pakan sapi dan kambing. Usaha Zainal ini juga mendapat bimbingan dari personel Babinsa Desa Jaya Makmur. Menurut Zainal, meski tidak untung banyak, namun usaha pembuatan gaplek dari singkong tersebut setidaknya tidak membuatnya rugi ketika ia sebagai petani singkong. Ini baru Pak, baru dibangun kurang lebih beberapa bulan. Kenapa sih punya inisiatif untuk pengolahan gaplek ini? Ya terutama karena kita ada tanaman singkong gitu Pak. Terus kemudian harga singkong tidak menentu, apalagi pabrik sekarang sudah tutup. Jadi saya berpikir gimana caranya untuk diolah sendiri, kemudian dijual untuk agar usaha tanaman singkongnya tetap bisa bermanfaat gitu aja. Di sini mungkin kapasitas kami untuk Mas Zainal sampaikan tadi masih kecil, tetapi paling tidak ini membantu khususnya untuk lingkungan, mengatasi kerugian, jangan sampai komoditi singkong ini sampai tidak diolah. Nanti apa yang akan terjadi kalau seandainya tidak bisa diolah, demikian Mas. Harapannya? Ya harapannya nanti untuk generasi-generasi muda banyak seperti Mas Zainal yang lain untuk bisa menciptakan suatu solusi atau mungkin suatu usaha, mungkin bukan hanya gaplek tetapi mungkin singkong ini bisa diolah menjadi contohnya menjadi komoditi makanan-makanan yang lain. Gaplek singkong dijual Rp4.500 per kilogram. Selain bisa menyelamatkan kerugian saat menanam singkong, usaha Zainal memproduksi gaplek juga bisa membantu ekonomi beberapa tetangganya yang ikut bekerja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.